warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang yaitu pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Di sini juga ada tentang kurva IS, yaitu tentang menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga R serta pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang. Seimbangan pasar barang dengan pendekatan IS, bahwa dalam transaksi ekonomi ada yang dinamakannya permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, sedangkan penawaran merupakan kemampuan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Maka permintaan dan penawaran tersebut bertemu pada satu titik akan membentuk keseimbangan pasar barang, yang dimana keseimbangan pasar barang dengan pendekatan IS itu didasarkan bahwa investasi atau yang disimbolkan I akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga yaitu R. Konsep pasar barang. Di sini terdapat dua grafik pembentukan kurva IS dari perubahan keseimbangan pembelanjaan agregat. Apa itu agregat? Agregat adalah keseluruhan. Jadi, pembelanjaan agregat adalah pembelanjaan secara keseluruhan. Dalam grafik ini terdapat simbol-simbol yang mana saya akan jelaskan terlebih dahulu simbol-simbol yang ada dalam grafik ini. Y yaitu pendapatan nasional, R tingkat suku bunga, AE agregat ekspenditur atau pembelanjaan agregat, E equilibrium, C konsumsi, dan IS investasi saving. Fungsi IS menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga yaitu R dengan tingkat pendapatan nasional yaitu Y, di mana dipenuhi syarat keseimbangan pasar. Di mana syarat keseimbangan pasar itu adalah I sama dengan fungsi R dan Y. Dan kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat pendapatan nasional yaitu Y pada tingkat kemungkinan tingkat suku bunga yaitu R. Di mana syarat keseimbangan pada pasar yaitu I sama dengan fungsi R dan Y. Seperti yang sebelumnya dijelaskan dari slide sebelumnya, bahwa pendekatan IS itu didasarkan bahwa investasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Saya akan menjelaskan grafik yang di bawah dulu. Di sini ada sumbu X. Sumbu X-nya adalah pendapatan nasional yaitu Y, dan sumbu Y-nya adalah R tingkat suku bunga. Grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional yaitu Y dan tingkat suku bunga yaitu R. Kemudian kalau kita lihat dari kurva ini, hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional ini berbanding terbalik. Makanya Y menurun. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah pendapatan nasional. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pendapatan nasional. Nah, kita lihat aja di kurva ini di titik A. Di titik A ini tingkat suku bunga R0 dan pendapatan nasional Y0. Kemudian tingkat suku bunga turun dari R0 ke R1, maka pendapatan nasional dari Y0 naik ke Y1. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga atau R0 naik ke R2, maka pendapatan nasional turun dari Y0 ke Y2. Kenapa bisa seperti ini hubungannya akan dijelaskan pada grafik yang di atas ini. Jadi gini, ketika R sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka tingkat keseimbangan pasar berada di E0. Tapi ketika tingkat suku bunga turun dari R1 dan pendapatan nasional naik ke Y1, maka tingkat keseimbangan nasional naik dari E0 ke E1. Jika
tingkat suku bunga naik dari R0 ke R2, maka pendapatan nasional turun dari Y0 ke Y2, maka titik keseimbangan akan turun dari E0 ke E2. Titik keseimbangan itu naik atau turun diikuti dengan pembelanjaan agregat yang ikut turun. Nah, ketika E0, maka pembelanjaan agregat di titik AE0. Dan ketika pembelanjaan agregat naik, titik keseimbangan juga akan naik dari E0 ke E1. Tetapi ketika pembelanjaan agregat turun, maka titik keseimbangan turun dari E0 ke E2. Jadi, kenapa pendapatan nasional turun saat tingkat suku bunga naik? Maka investasi akan turun. Nah, ketika investasi turun, maka pembelanjaan barang modal yang membentuk pembelanjaan agregat juga akan turun. Terus kalau investasi turun, maka jelas pendapatan nasional akan turun. Hubungan tingkat suku bunga dan dengan pendapatan nasional dalam pasar barang itu bersifat negatif. Jadi, ketika tingkat suku bunga turun atau R turun, maka investasi I naik dan pendapatan nasional naik atau Y naik. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga naik atau R naik, maka investasi turun dan pendapatan nasional turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Asari Hidayatullah dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva IS. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 kurva di sini, yang mana dari 4 kurva ini akan menjelaskan tentang investasi, saving, pendapatan nasional, dan juga suku bunga. Sebelumnya perlu dicatat, I adalah investasi, S adalah saving, Y adalah pendapatan nasional, dan R adalah tingkat suku bunga. Di mana dalam kurva ini dituliskan dalam sebuah kuadran. Yang pertama, kuadran 1 menjelaskan fungsi dari investasi sama dengan fungsi tingkat suku bunga. Dalam kuadran 2 menjelaskan tentang I sama dengan S atau investasi sama dengan saving. Dalam kuadran 3 menjelaskan tentang saving sama dengan fungsi pendapatan nasional. Dan kuadran 4 menjelaskan tentang pendapatan nasional sama dengan fungsi tingkat suku bunga. Kita beranjak dari kuadran pertama, di mana bila tingkat suku bunga naik dari R0, boleh dilihat di sini ada R0 ke R1, maka investasi juga akan ikut naik dari A ke E. Dengan demikian di kurva 2, di fungsi pendapatan nasional juga akan naik dari B ke F. Dari B ke F akan ikut naik karena dipengaruhi dari investasi yang naik dari I0 ke I1. Ketika tingkat suku bunga dan juga investasi naik, maka pendapatan juga akan naik dari titik Y ke titik 0. Juga akan naik. Kemudian kita terus ke bawah sini, kita lihat di kuadran 4 ini, ketika tingkat suku bunga turun dari titik R0 ke R1, maka pendapatan akan naik dari Y0 ke Y1. Jadi sebenarnya dari 4 grafik ini menjelaskan gambaran lebih detail dari kurva sebelumnya. Dan dapat dicatat, bila tingkat suku bunga turun, maka investasi akan naik, saving akan naik, dan juga pendapatan nasional akan naik. Lalu kurva IS bergeser ke kanan bawah. Jadi kurva IS ini dari kuadran yang 4, hasil dari kuadran 1, 2, dan juga 3. Maka kurva IS-nya bergeser ke kanan bawah.
yang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kurva IS dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan penggeseran kurva IS. Kebijakan fiskal ada beberapa macam, tapi di sini saya akan mencontohkan kebijakan fiskal ada penambahan belanja pemerintah yaitu delta G. Sebelum saya menjelaskan tentang grafik ini, di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di grafik ini. Yang pertama yaitu ada PA, pengeluaran aktual, dan ada PD, pengeluaran yang direncanakan, dan ada AE, agregat expenditure atau pengeluaran agregat. Dan selanjutnya ada R yaitu tingkat suku bunga, dan Y yaitu pendapatan nasional, dan G adalah pengeluaran pemerintah, dan IS ini adalah investasi saving. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik ini. Nah, jadi ketika ada kebijakan fiskal yang melalui penambahan ini, pengeluaran pemerintahnya naik dari garis warna hitam ke garis warna pink. Nah, itu mengakibatkan kurva IS bergeser ke kanan, yaitu ke garis ini, ke IS1. Nah, itu akibat pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah yang naik. Kalau seandainya ada kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan barang dan jasa, itu akan bergeser kurva IS-nya ke kiri ke sini. Pertanyaannya adalah, apa sih kebijakan fiskal yang membuat mengurangi permintaan barang dan jasa? Contohnya yaitu pengenaan pajak yang tinggi terhadap pembelian barang dan jasa. Nah, itu contoh kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan barang dan jasa. Nah, jadi kalau dilakukannya kebijakan tersebut, maka kurva IS akan bergeser ke bawah sini, ke kiri, ke garis ini, ke garis IS2. Dan juga pendapatan akan berkurang dari Y1 ke Y2. Itulah pengaruh kebijakan fiskal. Dan kalau seandainya ada kenaikan pengeluaran pemerintah yang membuat kurva IS bergeser ke kanan. Berikutnya juga, kalau seandainya ada kebijakan pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya permintaan barang dan jasa, kurvanya akan bergeser ke kiri, ke sini, ke garis ini. Nah, pendapatan nasional pun akan ikut bergeser dari Y1 ke Y0. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.